Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam leluhur. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang etika dan profesional IT forensik di bidang keamanan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu audit teknologi informasi ya. Yang pertama, jadi audit teknologi informasi itu merupakan suatu bentuk pengawasan, pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan juga audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenisnya. Jadi bisa dikerjakan secara bersamaan dengan audit yang lain. Nah, di sini ada log audit. Jadi log audit itu kalau bahasa Indonesianya adalah jejak audit, yang mana pengertiannya adalah suatu urutan kronologis catatan audit, yang mana masing-masing audit itu berisi bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau fungsi sistem. Jadi masing-masing audit itu pasti ada kronologinya ya, pasti ada bukti baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berkaitan dengan hasil dari proses auditnya, entah itu proses bisnis maupun fungsi sistem. Adapun catatan audit itu biasanya hasil dari kegiatan seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang individu, komunikasi sistem, rekening, atau badan lainnya. Jadi audit IT ini berhubungan dengan berbagai macam ilmu, antara lain audit tradisional, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Jadi IT audit ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan, availability, kerahasiaan, dan juga keutuhan dari suatu sistem informasi, suatu organisasi yang bersifat online atau sering disebut dengan real time. Audit trial yaitu sebagai yang menunjukkan suatu catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer dan juga apa yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Jadi dalam telekomunikasi, istilah audit trial ini berarti catatan baik, akses selesai, dan juga berusaha dan jasa, atau data berbentuk suatu alur yang logis ya, yang secara logis menghubungkan urutan peristiwa yang mana digunakan untuk melacak suatu transaksi yang telah mempengaruhi isi suatu rekor. Dalam informasi atau keamanan komunikasi, audit informasi berarti catatan kronologis kegiatan sistem untuk memungkinkan rekonstruksi dan pemeriksaan dari urutan peristiwa atau suatu perubahan dalam suatu acara. Jadi dalam suatu bidang teknologi informasi atau telekomunikasi, jadi audit trial ini digunakan untuk melacak transaksi yang telah mempengaruhi suatu isi record
di suatu database. Terus di sini proses yang menciptakan jejak audit itu selalu berjalan dalam mode istimewa, yang mana dapat mengakses dan mengawasi semua tindakan, baik itu pengguna dan juga user normal, yang tidak bisa berhenti ataupun mengubahnya. Kemudian untuk alasan yang sama, berkas jejak ini atau tabel database dengan jejak tidak boleh diakses oleh pengguna normal, karena hubungan dengan audit trail ini ya sangat penting untuk mempertimbangkan suatu isu tanggung jawab dari jejak audit ya. Jadi sebanyak dalam kasus sengketa, jejak audit ini dijadikan sebagai bukti atas kejadian suatu perkara. Ada juga istilah real time audit. Jadi real time audit ini dari dua sumber yang saya dapatkan, itu ada yang mengartikan real time audit ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan teknis dan juga keuangan, sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan yang mana mereka berada. Jadi ada yang berpendapat juga bahwa real time audit ini yaitu suatu proses kontrol dalam pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi, di mana sangat berhubungan dengan masalah audit finansial dan juga audit internal secara online atau bisa dikatakan real time. Bisa disamakan dengan audit IT, lebih dikenal dengan EDP auditing, Electronic Data Processing, yang mana istilah ini digunakan untuk menguraikan dua jenis aktivitas yang berkaitan dengan komputer. Tadi sudah dijelaskan bahwa IT audit ini juga bisa dijalankan bersamaan dengan audit finansial ataupun audit internal. Nah, ini cara kerja audit trail. Jadi audit trail itu disimpan dalam suatu tabel, yaitu dengan menyisipkan perintah penambahan record di tiap query ya, di tiap query insert, update, dan delete. Dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS ya, DBMS itu Database Management System. Trigger adalah kumpulan SQL statement. SQL itu struktur query language ya, yang secara otomatis menyimpan log pada event insert, update, ataupun delete pada sebuah tabel. Jadi audit trail ini disimpan dalam suatu tabel yang berupa log. Log itu semacam case. Jadi segala sesuatu proses penambahan data, perubahan data ataupun penghapusan data itu bisa dilihat di audit trail ya. Jadi semuanya tersimpan dalam bentuk log ya. Jadi dengan memanfaatkan fitur trigger ya, fitur trigger pada DBMS. Nah, di sini ada fasilitas audit trail. Jadi fasilitas audit trail ini diaktifkan. Maka jika fasilitas audit trail ini diaktifkan, maka setiap
transaksi yang dimasukkan ke accurate ya. Jadi jurnalnya itu akan dicatat di dalam sebuah tabel, termasuk oleh siapa dan kapan. Jadi ada siapa yang mengaksesnya dan juga kapan dilakukan proses trigger tersebut. Jadi apabila ada sebuah transaksi yang diedit, maka jurnal lamanya akan disimpan. Begitu pula dengan jurnal barunya. Jadi ada dua data, masih ada data lamanya masih belum terhapus. Nah, dan juga ada jurnal yang baru, ada data yang baru. Nah, di sini ada tools ataupun alat untuk audit trail. Yang pertama, audit common language merupakan sebuah software computer assisted audit teknik yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber ya. Adapun situsnya kalian bisa akses atau bisa lihat di acl.com ya. Terus yang kedua ada Picalo. Jadi Picalo ini merupakan sebuah software computer assisted audit teknik seperti halnya ACL yang pertama tadi, yang mana digunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber ya. Adapun situsnya bisa diakses di picalo.org. Selanjutnya ada PowerTech Compliance Assessment. Jadi tools ini digunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access ke data publik ya, authority to libraries, user security, system auditing, dan administrator right special authority. Jadi sebuah server AS string 400 ya. Terus adapun selanjutnya ada tools yang namanya Nipper. Jadi Nipper ini dia akan mengaudit otomatis ya suatu software yang digunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. Nah, Nipper ini dia akan mengaudit di routernya. Kalau PowerTech tadi dia di sistemnya ya, di server, di sistem audit, di administrator right ya. Terus ada juga Nessus. Jadi Nessus ini sebuah vulnerability assessment software. Terus ada Metasploit, ada Nmap, ada Wireshark ya. Wireshark ini yang hampir sering digunakan ya untuk mengcapture paket data yang ada di dalam jaringan komputer. Selanjutnya IT forensik. Jadi keamanan komputer ini merupakan suatu hal yang menarik untuk disimak. Perkembangan dunia IT yang sangat cepat itu telah melahirkan dimensi lain dari teknologi, yaitu kejahatan dengan peran komputer sebagai alat utamanya. Jadi istilah yang populer saat ini adalah cybercrime. Nah, ini kalian bisa baca-baca ya. Terus di sini ada panduan prosedur IT forensik. Yang pertama, kalian membuat copies dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada media terpisah. Terus membuat fingerprint dari data secara matematis, membuat fingerprint dari copies secara otomatis, membuat suatu hash master list, dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Oke, terima kasih. Demikian video tentang IT forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.